الآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على طريقته بالدعوة وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه وعلى كلمته ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Nurul Haq yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Kiai Haji, mohon maaf namanya saya tidak mencatat tadi. Insya Allah tidak mengurangi hormat saya dan takdim saya kepada beliau. Guru-guru, para imam masjid, para jamaah yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah atas junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati hari dilahirkannya beliau. Mudah-mudahan rasa cinta kita ini kepada beliau dibalas oleh Allah, di mana nanti Allah memberikan izin kepada beliau untuk memberi syafaat kepada kita sekalian. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, apa? Hadirin kaum muslimin wal muslimat, syukur alhamdulillah ini yang hadir banyak. Kenapa masih ada yang kosong-kosong di sana sini? Karena memang masjidnya besar. Ya, jadi kalau masjidnya kecil mungkin jamaah padat. Namun demikian, ini kepada yang masih di luar, yang masih di rumah, ini kan hujannya sudah berhenti. Ayo bersama-sama kita kumpul di masjid ini. Ayo buruan ditungguan panitia. Sok nananan kali ke masjid. Nya ayo berkat lobateuing. Jamaahna lobakan kosong. Jadi teh mubazir. Cek nu hawak teh ajeun teuing deh. Tong loba teuing supaya kabagian dua. Baik, hadirin kaum muslimin,
ini perayaan semacam ini dan perayaan-perayaan lain, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Lebaran anak yatim, ya, dan lain-lain sebagainya, itu memang sebagian besar dibid'ahkan. Bid'ah itu tidak ada zaman Nabi begitu. Allah diri tuna. Itu cek para nama. Tapi pribados selaku murid, mudah-mudahan diakui muridnya Mama ajengan Ki Haji Abdullah bin berkah ulah ramai, ulah ribut. Panitia cirian tak budak ribut tong diberi berkah. Ibu pandai. Cirian ibu-ibu gitu sudah balik telengok. Rasa. Ya. Jadi cek Mama Kiai Haji ajengan Abdullah bin Kiai cenah. Tah anu kalar itu teh Maulid, Isra Mi'raj, ya, kemudian perayaan Nuzulul Quran, pokoknya budaya-budaya itu kajen teuing dibid'ahkeun ku batur, tetap urang kudu dihirupkeun. Digedekeun. Ya. Naon sababna? Untuk menjaga serangan-serangan budaya-budaya luar anu teu saluyu sajalan jeung hukum-hukum Islam. Hari Valentine barudak politik ke nyarah hari Valentine hari kasih sayang kalau parawan-parawan gede mah nyarahun coba pas maulid mah coba yang sabar kita parawan gedenya anu karak gede aduh kolotna kuduna mah digusur ka dieu teh ayo syahrul maut ka ieu ieu teh peringatan dilahirkeun rajul dengan urang bakal nyalametkeun ge di akhirat kudu kitu dibawa. Akhir tahun ramai. Nah, ini budaya-budaya semacam ini harus dilestarikan, dibesarkan, dikenalkan, diwaukeun anak-anak urang teh karena perayaan-perayaan ciga kieu pikeun menangkal ya, budaya-budaya masuk budaya luar. Terutama sekarang itu yang luar biasa, ya, itu sudah masuknya HP. Di program HP sudah bermacam-macam, ada YouTube, ada TikTok, ya, harus segala macam. Sehingga banyak anak-anak kita yang lalai dengan itu dan lupa dengan agamanya. Ini tidak boleh terjadi. Nah, budaya-budaya semacam ini, Maulid, Isra Mi'raj, kemudian lebaran anak yatim dan lain-lain dibid'ahkan oleh mereka. Nyamun dan banyak yang terpengaruh karena masuk di ada yang di TikTok, ada yang di YouTube, ada yang di Google, ada segala macam. Bid'ah ulah dituna nabi ge teu ngarayakeun. Seperti itu, ya. Terus dijawab ke urang. Da zaman nabi ge pakaian kieu nu kana dieu tapi marana make. Ngajawab deh mana kieu. Eta mah lain ibadah cenah. Nah gitu. Eta mah lain ibadah ari pakaian mah. Kok ari pakaian dipake salat? Pan dipake ibadah kan. Salatna make pakaian anu lain anu eueuh
zaman Nabi teman berarti mana gitu? Lamun kitu mah maca Quran, ya. Maca Quran. Zaman Nabi Quran juga ayeuna mushaf. Kamu bari ayat tafsirna bahasa Indonesia mah berarti nu maca Quran teh zaman ayeuna bid'ah. Zaman Nabi emang Quran aya barisan, barisan gitu ya, curak-curak gitu. Berarti maca Quran ge bid'ah. Sebab Quran di zaman Nabi mah barisan, syakalan. Ya. Nah, disakali bukan oleh sahabat yang 4 itu bukan, tapi oleh Abul Aswad Ad-Duali. Ya. Nah, memang lahir memang beliau pada zaman Nabi, tapi bukan sahabat yang 4. Jadi bid'ah, salah satu bid'ah, jadi bid'ah, namun kabeh jadi bid'ah, dan neraka kabeh. Nah, jadi tong didengel lah nam kitu mah. Ya keun we, masing-masing we. Oh entek gitu saya mah tetep we arek nuludan, arek rajaban. Ya. Gorengnya di mana coba? Jeleknya di mana? Yang seperti ini. Baik. Ya. Jadi menurut Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ini justru harus dihidupkan dengan istilah beliau namanya kifahus saqafah. Kifahus saqafah artinya perang budaya Islam. So ya, masjid pakai kopiah. Aya prinsipna apa? Ya. Prinsip-prinsipna geus rada lalu itulah tina naon, tapi prinsipna aya. Ya, salat mereka celana. Naon lah gitu-gitu. Tapi untuk memerangi budaya-budaya yang amat membahayakan. Coba saja, ya. Sekarang banyak anak-anak sekolah membuli teman-temannya. Lain ukur dibully omongan, disiksa. Itu pengaruh daripada budaya luar. Disiksa luar biasa. Ya, anak-anak SMP, anak SD bahkan. Kemarin saya lihat di Google terus saya buka. Anak SMP melahirkan di sekolah. Anak SMP 3 orang. Nah, itu akibat daripada budaya. Oleh karenanya ajak itu anak-anak kita kalau ada kesempatan perayaan. Sebab di sini di tempat seperti itu diungkapkan, dijelaskan siapa Nabi kita, bagaimana akhlaknya dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi tentu hikmah yang utama adalah menteladani Nabi kita Muhammad SAW qaulan wa fi'lan, baik ucapannya maupun perbuatan-perbuatan mereka Nabi kita terakhir. Bahkan bukan hanya Nabi kita, tapi itu yang utama. Nabi-nabi sebelumnya juga itu memberikan wasiat-wasiat yang oleh kita seharusnya diikuti. Mari kita lihat, ya, para nabi, pertama nabi kita. Misalnya Nabi Ibrahim yang mengatakan wa wassa biha Ibrahim wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu namanya Israel. Ya, itu orang-orang Israel itu keturunan Nabi Ya'qub.
orang Israel, orang Nabi mungkin tidak. Wawasau biha Ibrahim wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berwasiat ya kepada anak-anaknya yang dikatakan ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, ini kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau tinggalkan, jangan kau abaikan, pegang erat-erat dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam memeluk agama Islam. Itu wasiat, ya. Wasiat orang tua kepada anak-anak. Bagaimana wasiat orang tua sekarang? Nanti kita lihat. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini Nabi Yaqub. Ingat, apakah kalian hadir menyaksikan ketika Nabi Yaqub dalam keadaan sakaratul maut? Dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kalau aku mati, siapa Tuhan mana yang akan kau sembah? Itu wasiat. Ya, bertanya kepada anak. Ada nggak orang tua kita yang sekarang? Orang-orang tua kita sekarang wasiatnya seperti itu. Nah, kalau aku mati, jangan kau tinggalkan agama ini. Harusnya wasiatnya begitu. Jadi enggak mau mati, jangan lamun bapak mahot itu manuk mahal, urus kestilu kali tak jadi juara. Misalnya begitu. Wasiatnya, ya wasiatnya begitu. Nah, lanjutkan sekolah biar tinggi, raih sebaik-baiknya, raih setinggi-tingginya gelar, kumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Boleh nggak wasiat begitu? Boleh, silahkan supaya ada semangat. Tetapi jangan lupa tanya, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau aku mati, apakah kau akan tetap memegang agama Islam? Harusnya seperti itu. Ya. Seperti itu wasiatnya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah? Kemudian ya, wasiatkan kepada mereka, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiatkan kepada anak kita. Kenalkan kepada anak-anak kita supaya mereka punya ghirrah, punya rasa cemburu ya ketika agamanya itu nanti dihina, dilecehkan, ya, dinistakan, minimal hatinya akan tergerak untuk membela. Hadirin kaum muslimin, itu wasiat. Sekarang bagaimana wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau juga wasiat. Dari Nabi Yaqub, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub juga begitu. Tapi Nabi Yaqub ini cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim
punya anak yang paling menonjol maktub dalam Al-Quran itu Nabi Ismail dengan Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Yakub itu namanya Israel. Pada agama mereka disebut Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Ya, dari Siti Sarah. Kalau Nabi Ismail dari Siti Hajar. Makanya dua kelompok ini berseteru. Jadi satu Bani Israel, satu Bani Ismail. Bani Ismail melahirkan Islam. Ya, sampai sekarang Palestina itu. Satu lagi Bani Israel. Ya. Nabi Ibrahim putranya banyak, ya, dari beberapa istri. Tapi yang termaktub di dalam Al-Quran itu Ismail, Ishak, kemudian Yakub cucunya. Seru tuh, terus berseteru terus. Boleh jadi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena itu Bani Israel itu, Bani Yakub itu cerdas, pintar, ya, orang-orang yang pintar. Saking pintarnya mereka, ya, ketika di dalam Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru disebutkan nanti suatu ketika akan lahir seorang nabi, penutup nabi, ya, penutup nabi yang menyempurnakan semua agama terdahulu, yaitu agama Islam. Sempurnakan. Itu nabi terakhir, namanya Ahmad atau Muhammad. Mereka gembira, gitu. Senang. Dikira yang akan lahir itu adalah dari keturunan Bani Israel. Ternyata Nabi Muhammad terlahir dari Bani Ismail. Itu mereka nggak mau. Jadi sebenarnya keengganan mereka memeluk Islam bukan karena kebenaran, tetapi karena sentimen kesukuan. Karena nabi-nabi sebelumnya banyaknya itu dari Bani Israel. Nah, gitu ya. Sampai sekarang terus berseteru berperang. Baik, hadirin kaum muslimin, kita peringati, tentu saya katakan hikmah terbesar adalah menteladani para nabi. Wabil khusus Nabi Muhammad SAW yang saat sekarang kita peringati hari dilahirkan beliau dengan istilah budaya kita Maulid atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa wasiat beliau? Ini kata beliau, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan dua pusaka untuk kalian pegang semua. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Selama kau berpegang kedua pusaka itu, pegang erat-erat. Abdu bin nawajib, gigit dengan gerahammu, artinya pegang erat-erat. Lam tadillu abada, kau tidak akan tersesat jalan di dunia. Apa itu yang buat? Kitab Allah, pertama Al-Quran, wa sunnah Rasul, kemudian sunnah Nabi, hadis Nabi Muhammad SAW. Itu wasiatnya. Ya. Apakah cukup begitu wasiatnya? Tidak. Al-Quran itu petunjuk. Ya, kemudian selain daripada petunjuk, itu adalah kitab yang suci mulia, di mana membacanya adalah ibadah. Membacanya adalah ibadah. Katanya jamaah, setahun ini sudah berapa kali khatam Quran? Tahun ini deh, kan mau akhir tahun nih, kita tahun nasional, tahun internasional, tahun Masehi. Sudah berapa kali tamat Al-Quran?
Ini wasiat Nabi. Ibu, Bu, sabaraha kali hatam Quran tahun ieu? Hah? Bapak-bapak, kumaha? Ulah 1 tahun deh. 2 tahun. 2 tahun ieu geus sabaraha kali tamat? 5 tahun. Ulah-ulah saumur hidup can pernah tamat Quran. Ulah-ulah saumur hidup can pernah khatam Quran. Padahal cina Islam ieu wasiat Nabi kita dipelajari. Keundah kajen teh atuh kitu mah. Nya. Da teu wajib ieu. Nu wajib ngalaksanakeun isi Al-Qur'an. Kumaha ngalaksanakeunana? Boboro ngerti bahasana macana ge bedak-beduk kene. Ajeun aya nu ngartieun. Kiai ulama ngarti. Mere petunjuk mun salat teh kieu Qur'anan kieu. Pati geus nyaho deui. Nu kiai ustaz geus nyaho. Ayo berenyaho tiga berenyaho. Saya sok berenyaho di Sanusi sok berenyaho di dia ya di dia tempat lain ada berenyaho mungala dia maca sorangan bisa di bejaan ya. Jadi seperti itu. Ayo, ya Al-Quran dibaca. Orang mulai eleh, ya mulai eleh tu batur, eta batur mun poe Minggu. Mawa Alkitab karena Injil teh kita diangkut di mana? Ditangkap berat. Urang mah era nangkep Al-Quran era sieun dipajarkeun fanatik cenah. Jadi kalau agama kita tidak kita muliakan, orang-orang Islam tidak memuliakan agamanya sendiri, batur mah komo moal. Nu aya ge malah dijejele. Nu aya ge malah dinistakan. Yang harus mengangkat agama kita ya kita sendiri. Moal batur moal. Nah, jadi cobalah ya ibu-ibu, bapak-bapak sugan di rumah aya kene boga kene waktu tos maghrib ya coba Al-Qur'an baca tong kudu loba-loba syukur-syukur bisa sa'ain atau setengah ain sampai 4 ain baru bulan gara-gara coba kajian. Yang dihargai oleh Allah. Orang bodoh tapi mau belajar dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai pahala di sisi. Begitu ya. Saya mah teu bisa. Teu bisa bari jeung teu belajar atau mau bisa-bisa. Sarwajan jelema teu salat, kunaon teu salat saya mah teu salat can bisa khusyuk. Tapi kapaeh moal bisa khusyuk. Da teu dilaksanakeun salat. Salat teh heula, soal urusan khusyuk jeung teu kumaha engke we. Bari belajar. Coba ayeuna jelema teu bisa ngojay. Kunaon teu tara ngojay, teu sama teu bisa ngojay. Keur belajar keneh, belajar di buku. Ane nyemplung kajian kumaha moal bisa nyemplung we heula teh kumaha kayak bisa. Artinya sholat heula sabisana. Ya mudah-mudahan Allah berikan taufik sedikit hidayah, petunjuk, terus akhirnya bisa insyaallah. Nah ini. Jadi dua pusaka ini Al-Quran dan hadis
lobaan anu teu bisa nerjemahkeun nafsirkeun kajeun teu wajib ieu ya. Nu wajib mah ngalaksanakeunana ceuk hadis salat, ceuk Quran salat, ceuk Quran puasa, bari jeung nyawa Al-Qur'an kajeun da aya ieu kiai, aya ieu ustaz, aya ieu mualim anu nerjemahkeun anu nafsiran. Urang mah tinggal mulungan we kajenting. Ya, ibarat panen orang teh kudu melak geus. Ya, geus aya nu mangelakeun. Ya, geus aya mengumpulkan. Urang mah tinggal dalaan we. Tinggal dalaan hasilna. Jeung kiai puasa teh kieu anu ngabatalkeun urang teh ieu. Ya, salat teh ieu, wuduna kieu tah eta we. Teu kudu dibaca Quran kabeh terjemahkeun, waduh. Neraka kabeh sebelum teu ngarti. Ya, tidak begitu. Ya, yang penting orang baca biasa. Ngarti, teu ngarti baca we heula. Ya, keun ngartikeun make kiai, ustaz, alim. Ya, aya seperti itu. Jadi ini wasiat Nabi. Ya, semua dipegang. Karena kita tidak paham, ya, tidak paham menafsirkan, ada yang menafsirkan itu. Jadi ulang belajarnya di YouTube buku, soal sasar, ya, ada kiai awal. Oleh karenanya saya menghimbau kepada semua, ayo ramaikan ya masjid ini dengan pengajian, ya, dengan yasinan, budaya-budaya semacam itu kata memajukan, hidupkan untuk mengkanter, untuk melawan budaya-budaya yang masuk dari luar. Kurang eleh itu, ya, geus loba elehna ya, barudak geus sudah lebih senang main HP seharian. Saya suka lihat subuh-subuh waktu masalah ini main itu sampai ya di jam 10, di jam 8, tapi ke subuh jam 5 karena barang. Nah, ini kan kita sudah kalah dengan budaya itu. Ya, oleh karenanya mari kita hidupkan budaya kita, budaya Islam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan karena saya tuan rumah aku ya. Bila kita beri kesempatan kepada dai atau penceramah berikutnya, waktu yang seluas-luasnya kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.